dari 70 cuma sedikit. Yang bisa meninggal sebelum 60 banyak, yang lewat dari 70 cuma sedikit. Maka perhatikan, ketika Allah bisa menidurkan Ashabul Kahfi selama berapa lama? 300 sinina wasdadu tis'ah, 300 ditambah 9 tahun. Itu mereka menganggap seperti pagi tidur, sore bangun. Itulah gambaran bagaimana sesingkat itu dunia. Jadi mereka tidur, 300 tahun, tiba-tiba panjenengan bangun, panjenengan anggap mulet, ngerti mulet? Mulet titi, angop, terus keluar mau beli makanan, ternyata uangnya uang 3 abad yang lalu. Nah, ketika seperti itu, panjenengan pun nanti kalau wafat, mudah-mudahan panjenengan panjang umur. amin. 1000 tahun lagi. Panjenengan tahu orang Arab itu? Orang Arab itu, Bu, kalau bercandain temennya, kalau minta panjang umur, apa bercandanya? Ta'ish khamsina aman ba'dan nas. Ya wis, kamu panjang umur gak apa-apa, mudah-mudahan kamu mati 50 tahun setelah manusia habis. Kerso panjenengan. Jadi ini semua punya panjenengan. Ini depot amanah punya panjenengan. Itu bis sebesar itu punya panjenengan. Showroom mobil mewah punya panjenengan. Tapi renek koncone. Terus dewi, kelantang, klutru. Itu kafe-kafe mewah punya panjenengan. Kan tidak enak. Nah, maka memang dengan tujuan dunia ini singkat, maksudnya apa? Biar kita di sini memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Maka nomor 1, dunia itu apa? Dekat dan pendek. Dekat dan pendek. Nomor 2, dana dunu. Dunu itu rendah. Dunu artinya apa? Rendah. Ini bahasa apa sih kok dana dunu dani? Bahasa Arab ya? Saya juga baru tahu, terima kasih Ustaz. Ini yang kedua, rendah. Artinya begini Bu, ketika panjenengan mengejar dunia, panjenengan tidak akan pernah sampai pada puncak, tidak. Karena siapa yang mengejar dunia, pada hakikatnya dia sedang mengejar sesuatu yang rendah. Sementara akhirat itu adalah sesuatu yang tinggi. Maka panjenengan cek, ketika Al-Quran berbicara tentang surga, surga itu mesti ibaratnya surga itu tinggi atau rendah? Coba dalam surah Al-Ghashiyah, fi jannatin aliyah, dia masuk ke dalam surga yang begitu tinggi. Sampai kemudian ketika ahlul Quran, orang-orang yang hafal, jadi kepanjangan ya? Sebentar aja Bu. Sebentar Bu, saya ganti settingannya Bu. Saya ketahuan kesian panjenengan. Kalau saya tidak apa-apa. Lama-lama, Masya Allah, saya mau pingsan. Sebentar. Begini. Sampai mana tadi? Saya ceramah kalau ada istri saya agak grogi. Pernah saya ajak pengajian sekali ke Malang, pengajian mulazamah, ibu-ibu semua. Langsung kata ibu-ibu, Ustaz Rifki kok beda hari ini ya? Iya, ada istri saya segini. Takut salah omong. Sudah, saya lanjutkan. Astagfirullah. Nah, maka ibu-ibu sekalian, ketika Allah menceritakan surga, surga itu tinggi. Maka ketika Allah menceritakan ahlul Quran, itu Allah mengatakan apa? Iqra warattil wartaqi. Iqra warattil wartaqi kama kunta turattiluhu fid dunya. Untuk penghafal Quran, orang yang menjadi ahlul Quran, Allah bilang apa? Bacalah hafalanmu dan setiap ayat yang engkau baca, naiklah satu tingkat di dalam surgamu. Jadi surganya tambah tinggi, dan tambah tinggi. Sampai kapan? Sampai akhir ayat yang dia baca. Itulah surga tinggi. Tapi dunia itu apa? Rendah. Maka lihat,
kalau dunia itu rendah Bu, ada satu rumus. Iki sing kemayu mana kemayu? Yang mana? Tapi perempuan normal ya, terus normal lah perempuan itu. Mau usia berapapun pasti seneng dandan, seneng kelihatan cantik, kelihatan rapi. Betul apa enggak? Sudah. Maka kemudian ibu-ibu sekalian, rumusnya dunia yang rendah ini, maka Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya, wa haqqun 'ala Allah alla yartafi'a fil ardi syai'un illa wada'ahu Allah. Karena dunia ini hakikatnya rendah, maka menjadi kewajiban untuk Allah, tidaklah sesuatu meninggi di dunia kecuali oleh Allah direndahkan. Maksudnya apa? Dunia ini bukan tempat orang untuk jumawa, sombong. Maka Rasul mengatakan tidaklah ada yang meninggi di dunia ini kecuali sama Allah direndahkan, karena memang hakikat dunianya bahkan rendah. Yang terakhir, yang ketiga tentang dunia. Apa dunia itu? Dana, dekat, cepat, singkat. Dulu dunia itu rendah, kalau surga itu tinggi. Yang ketiga, dani. Ada Bu Dani di sini? Kok pas ya Allah. Dani itu artinya hina. Tapi bukan panjangan, panjangan ada panjangnya kan? Oh iya, ini bahasanya salah saja, enggak pas. Iya. Dani itu artinya apa? Hina. A'azzanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memuliakan kita semua. Nah, suatu hari Nabi Muhammad jalan ke pasar. Tung. Kelihatan bangkai seekor kambing yang sudah membusuk. Aduh, janganlah, kita mau makan ya. Yang itu sudah keluar belatung. Jangan khawatir, kena rawon hilang semua itu. Sudah. Kemudian dia mulai dirubung oleh apa? Lalat. Rasulullah mengatakan, man minkum yashtari hadha bidinar. Siapa di antara kalian yang mau membeli kambing busuk ini dengan harga 1 dinar? Para sahabat bilang apa? Ya Rasulullah, hidup pun, kalaupun ini kambing masih hidup, kami nggak mau karena dia sakit. Apalagi kambing ini sudah mati, kami tidak mau. Rasul bilang, ya sudah, man ya'khudhu hadha ila baitihi majjana. Kalau tidak mau beli, saya kasih gratis. Kalau kalian mau ambil gratis, bawa pulang. Kulitnya bisa dipakai, apa yang bisa dipakai silakan pakai. Kata para sahabat apa? Ya Rasulullah, kalaupun kami perlu, kami tidak akan mengambil yang sudah menjadi bangkai ini. Kami akan cari kambing yang masih sehat. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, dunia yang kalian perebutkan, dunia yang kalian jadikan bahan rebutan, itu tidak lebih mulia dibandingkan seekor kambing yang telah menjadi bangkai ini. Nah, itulah dunia. Maka panjenengan kalau di dunia kok merasa hebat, merasa keren, merasa top, maka sesuatu yang Anda banggakan itu pada hakikatnya tidak lebih dari sekedar bangkai kambing yang sudah membusuk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka dengan 3 hakikat dunia ini Bu, kenapa kok kita diberi dunia yang semacam ini? Cek mboten betah tendunyo. Ada satu, setelah saya pengajian di rumah, laki-laki datang dari Sidoarjo, cerita dia, Ustaz, istri begini, kemudian anak begini, saya dapat teman pekerjaan begini, ujian ini itu, cerita panjang tentang ujiannya. Terus dia tanya, kok gak mari-mari ya Ustaz? Saya bilang apa? Ya memang begitu. Tujuannya apa? Biar Anda tidak merasa betah di dunia, pada akhirnya Anda rindu akhirat. Nggih apa nggih? Panjenengan kalau di dunia enak terus, gak kepingin mulih Bu. Coba orang yang kepingin, aku pengen mati, itu biasanya hidupnya enak atau susah? Susah. Nah, maka mendingan susah aja lah ya. Jadi kalau sudah susah banget, malah mati itu diapain? Dirindukan. Coba kalau Pak Prab, pororo. Coba kalau orang
orang yang lagi di puncak kejayaannya disuruh mati, mau apa enggak? Enggak mau. Maka ojo kepenaan urip di dunya, nanti panjenengan gak kepingin mati. Nah, maka cari suami yang keren-keren dikit, cari suami yang pelit-pelit dikit, ya. Cari hidup yang ada tantangannya gitu loh, Bu. Ojo enak terus. Kalau enak terus panjenengan dipedeni mati. Sampean sih. Nah, coba ada orang yang belum waktunya mati sampai kepingin memaksa diri untuk mati, bunuh diri. Kenapa? Uripe sorong. Gini apa nggih? Nah, tapi enggak begitu juga kan. Tapi artinya itulah dunia ini. Dia pendek, singkat. Maka senangnya singkat, susahnya juga singkat. Dia rendah, maka tidak akan mencapai kemuliaan. Dan kemudian dunia itu ibarat sesuatu yang sangat hina yang tidak akan mendapatkan kemuliaan di sini. Sip. Sekarang kita berbicara mengenai alam barzakh. Sedikit aja, tapi bikin panjenengan kawat dimana. Jadi tolong supir bis ya, gaspol remblong. Na'udzubillah, insyaallah selamat semua sampai balik. Amin, amin, amin. Antum tahu jalan ke arah Batu ini tahu? Jalannya begini. Apalagi hari ini Bu, banyak longsor dan tanah ambles. Saya aja pakai mobil kecil takut, panjenengan pakai bis. Masya Allah. Tapi materinya pas ini ya. Sudah, kita lanjutkan. Kita mau berbicara tentang alam barzakh. Tidak ada Bu, insya Allah selamat semua. Nah, jalan sebelah sini Bu. Jalan sini ini semuanya sudah aman sekarang karena setiap sekian waktu ada kontrol dari dinas PU. Aman insya Allah. Panjenengan ke Batu mau kemana nanti? Tujuan tepat itu. Itu satu tempat dapat semua. Santera. Iya, Santera itu bagus. Saya yang orang sini aja. Cek. Nah ini enak. Cek. Nah, saya baru kira-kira 2 minggu yang lalu ke Santera. Itu pun gara-gara nyeneng no istri. Saya kan punya kewajiban membahagiakan istri. Masya Allah. Sudah, saya lanjutkan. Sekarang kita mau berbicara tentang alam barzakh. Begini Bu, ada saya punya teman baru meninggal. Ya bukan teman, jamaah haji baru meninggal kena kanker usus stadium 4 lanjut. Dibawa ke Penang, sembuh alhamdulillah. Ternyata Bu, tumbuh yang baru di saluran pernafasan dan menjalar ke hati. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan panjenengan semua sama Allah dikasih sehat walafiat. Amin. Sudah beberapa kali WA saya, pesan suara, kemudian telepon, saya diminta berkunjung ke sana. Saya kalau lagi ada kajian di Bandung, saya mesti sempatkan datang sama teman-teman, diundang makan. Masya Allah orangnya baik. Menjelang wafatnya itu WA, kemudian pesan suara, kemudian telepon. Intinya apa? Takut tidak bisa membayangkan alam barzakh. Saya sendirian Ustaz, sementara nanti anak saya di dunia, suami saya di dunia, sementara cucu bagaimana nanti. Pikirannya macem-macem tentang alam barzakh. Dianggapnya sama dia kalau sudah masuk alam barzakh itu menyeramkan, sempit, susah, gelap, gak bisa bernafas. Sekarang saya kasih analogi. Apa jangan ngerti analogi dah? Ngerti ya? Loh, kalau ngerti tidak saya lanjutkan, kalau tidak ngerti saya terjemahkan dulu. Analogi itu Bu, perumpamaan, supaya makna ini Anda bisa mendekatkan makna. Oh maksudnya itu namanya apa? Analogi. Begini, ada seorang ulama menceritakan tentang alam barzakh. Kita ini kan sebenarnya takut mati, jujur nggak ada orang nggak takut mati. Rono kalau dia saya tidak takut mati, tidak ada. Sekelas ibunda Aisyah, istrinya Nabi, itu ketika Nabi Muhammad mengatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Orang yang senang ketemu Allah, Allah senang ketemu dia. Dan orang yang benci ketemu Allah, Allah benci ketemu dia. Maksudnya hadis ini bukan mati.
Maksudnya hadis ini, orang kalau seneng ketemu Allah lewat ibadah, Allah bakal seneng ketemu dia. Kan begitu. Nah, Ibunda Aisyah mengira ucapan ini adalah kematian. Wong sing seneng mati, Gusti Allah seneng ketemu dia. Apa kata Ibunda Aisyah? Ya Rasul, man minna la yakrahul maut. Ya Rasul, jujur saja nih, siapa di antara kita yang tidak benci kematian? Jangankan kita yang mati, kita ditinggal mati saja, perasaan apa? Tidak enak kan? Inting saya 3 tahun yang lalu, anak saya 8 tahun meninggal. Itu dunia kayak udah iki kaki ini bu di kamar mandi. Saya mau sahur. Saya lagi dibantu, anak saya di sini sama orang tua saya. Diberitahu sama istri saya, Bang, Mujahid meninggal. Itu di kamar mandi langsung kayak gak ada tulangnya, geblak-blek. Lemes. Itu langsung kayak gak ada tulang. Itu baru ditinggal mati. Apalagi mikir tentang kita yang mati. Monggo kalau panjenengan kerso duluan gitu kenapa ayo. Nah sudah, kematian itu ibu-ibu sekalian, ketika kita seperti itu, maka Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasul, siapa yang tidak takut mati itu siapa? Tidak mungkin. Makanya manusia itu secara kodrat sunnatullah dia pasti takut mati. Nah terus dijelaskan oleh ulama bagaimana sih memahami tentang alam barzakh. Bu, panjenengan kan perempuan yang pernah hamil nih, rata-rata kan perempuan hamil. Nah, kematian itu, alam barzakh itu oleh para ulama dikiaskan, dianalogikan seperti apa? Bayi di dalam kandungan ibunya. Ketika bayi itu di dalam kandungan ibunya, dia mengira apa? Wis aku gak gelem metu wis. Dikini ae penak, makan dapet. Suasana nyaman. Nggak ada yang ganggu. Cuaca juga kondusif, aman, terkendali, gak tahu ketatap iki ketatap iku. Nah, sehingga janin itu merasa tempat yang sempit ini, ibu panjenengan pindah sini aja beda panas. Monggo. Ya. Saya sudah kerasa dari tadi, cuma saya ngelihat gelagat panjenengan dulu. Pindah sini boleh. Pindah sini boleh. Ini mati aja bu. Mangga, ini mbak, itu rambutan binjai. Sudah, saya lanjutkan. Bismillah. Maka janin tadi di perutnya ibu, dia tidak mau keluar kalau ditawari. Coba ditawari bu, mau metu. Karena dia mikir apa? Ngapain saya keluar? Karena dia tidak tahu alam yang berikutnya lebih luas, lebih berwarna, lebih menyenangkan, sehingga yang di pikiran dia urip iku yo di jerone rahim. Dia tidak mau keluar, tapi oleh Allah mau tidak mau dipaksa keluar. Ya apa suaranya bayi keluar? Nah itu ada yang suaranya begitu ya. Sudah itu bayi keluar, pertamanya nangis atau tertawa? Pasti nangis karena dia merasa terkejut. Kenapa aku harus keluar? Setelah dia oleh Allah dipaksa keluar, ternyata apa? Dia mendapatkan tempat yang lebih luas. Dia mendapatkan dunia yang jauh lebih berwarna. Dia mendapatkan air susu ibunya dari 2 jalur sebelah kanan dan kiri yang awalnya cuma 1 dari tali pusar. Kemudian dia mendapatkan pelukan ibunya, dia mendapatkan pelukan ayahnya, dia mendapatkan tertawa yang riang dari keluarganya. Akhirnya dia tahu, oh ternyata ada alam yang lebih menyenangkan dibanding alam rahim. Ya itulah dunia bu.
Jadi kalau panjenengan masih ya begitu bagus. Panjenengan pahalanya double. Nah, maka begitu ibu-ibu sekalian, kalau kita masih di dunia, kita menganggap dunia itu seperti alam rahim. Terus di Kenya wis gak usah mati penak, mangan rawon. Nanti rekreasi ke Santera apa Fontera? Santera. Nanti lagi pulang kita bisa selfie. Nanti sampai ke rumah istirahat. Besok pagi manggil tukang urut. Nah itu ketika pengetahuan panjenengan baru sekedar dunia. Tapi nanti ketika panjenengan masuk ke alam barzakh dalam keadaan yang baik, husnul khotimah, diridhoi oleh Allah, insya Allah panjenengan mendapati alam barzakh yang jauh lebih luas, lebih menyenangkan. Nah maka tidak semengerikan itu. Nah maka di zaman para salaf dulu, kalau ada orang meninggal dunia, ucapan mereka apa? Zahaba atau intaqala min dhiqid dunya ila fasihil akhirat. Orang ini pindah dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Yang 2 kali 1 itu kan pandangan manusia. Sementara ketika panjenengan masuk ke dalamnya, panjenengan bukan lagi di alam dunia itu, tapi panjenengan sudah pindah ke alam akhirat. Maka kalau amal panjenengan baik, insya Allah jembar. Insya Allah Pak? Jembar.